Rapor Timnas Indonesia jelang laga kedua, belum panas tapi bikin takut Thailand. Salam bola mata 11. Laga penyisihan grup A dan grup B AFF Mitsubishi Cup 2022 sudah memasuki pertandingan kedua dan ketiga bagi sebagian besar kontestan. Mengulas persaingan di grup A langsung panas, setelah di laga pembuka, tim yang paling diunggulkan Timnas Thailand langsung tokcer, dengan melibas tim lemah Brunei di kandangnya 5 gol tanpa balas. Sementara Kamboja, bikin kejutan dengan mampu melibas Filipina 3-2, dan di laga kedua tim besutan duet Jepang Ryu Hirose dan Keisuke Honda, meski kalah 1-2, tapi timnas berjuluk Angkor Warrior mampu menyulitkan timnas Indonesia, meski tampil di depan publiknya sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tanggal 23 Desember tahun 2022. Sempat unggul cepat di menit ke-7, melalui pemain abroad Eropa Egy Maulana Fikri, Saret Kria mampu merespon cepat di menit ke-15 melalui golnya yang mengejutkan, untuk menyeimbangkan kedudukan. Tak mau dipermalukan hasil imbang di kandang, Timnas Garuda kembali unggul menit ke-35, lewat sepakan keras pemain abroad Eropa lainnya Witan Sulaiman di depan gawang Kamboja. Kamboja yang sudah memainkan laga pertamanya, dan memenangi laganya atas Filipina, sepertinya lebih panas untuk meladeni Timnas Indonesia, yang tampil dengan materi pemain-pemain terbaiknya. Tampil dengan formasi awal 4-2-3-1, Timnas Indonesia yang selama pemusatan latihan tidak melakukan laga uji coba, di tengah situasi Liga 1 yang terhenti cukup lama, menyebabkan permainan Timnas Indonesia sepertinya belum panas 100%, dan kebugaran fisik yang kurang prima. Meladeni perlawanan Kamboja yang bermain lebih tenang dan percaya diri serta semangat tinggi, meski lebih banyak bertahan dan lebih banyak menunggu serangan balik. Namun, permainan Kamboja lebih efektif, efisien dan minim kesalahan. Sebaliknya, nyaris sebagian besar punggawa Garuda tampil tidak dalam kondisi terbaiknya. Kurang tenang, mudah kehilangan bola, miskomunikasi, salah passing hingga banyak membuang-buang peluang mencetak gol. Tercatat bukan hanya Egy dan Witan saja yang harusnya bisa menambah golnya dari peluang terbuka 1 lawan 1 dengan kiper Kamboja Keo Soksela. Namun dari beberapa kesempatan yang didapat pemain Timnas Indonesia yang lain, harusnya bisa dimanfaatkan menjadi gol, dan kiper Keo Soksela seperti menjadi batu sandungan yang mampu menjadi penghalang gol tambahan bagi Timnas Garuda. Hal ini menyebabkan beberapa pemain tampak frustasi, dan terkesan tampil tergesa-gesa untuk dapat menambah gol. Tercatat, dari 6 pemain yang tampil full 90 menit plus kiper Nadeo Argawinata, 2 bek Jordi Amat dan Fahrudin Arianto, 3 gelandang Mark Klok, Ricky Kambuaya dan Marcelino Ferdinand. Tercatat Ricky Kambuaya tampil paling konsisten, meski tidak terlalu dominan seperti Witan Sulaiman tapi sedikit menurun di babak kedua, dan Witan akhirnya harus digantikan. Meski sempat sedikit grogi di menit-menit awal, karena menjadi debut pertamanya bagi Timnas Indonesia, pemain naturalisasi Jordi Amat mampu menunjukkan kelasnya sebagai bek tangguh, yang berpengalaman di liga-liga Eropa tampil cukup apik untuk meredam serangan balik para pemain Kamboja di menit-menit berikutnya, mengalirkan bola ke lini tengah untuk memulai sebuah serangan, dan beberapa kali melepas passing akuratnya ke lini depan. Duetnya dengan Kapten Fahrudin Arianto, terbilang cukup baik. Meski ada beberapa miss dilakukan Fahrudin di babak kedua, namun secara keseluruhan mampu mengimbangi Jordi Amat dengan pengalamannya. Mark Klok yang tampil tanpa Rahmat Irianto yang tidak diturunkan STY di lini tengah, seperti kurang greget meskipun aksinya cukup menonjol. Perannya justru kalah dominan dari gelandang muda Marcelino Ferdinand yang tampil penuh determinasi sepanjang laga, dan berhasil membuat 1 assist. Asnawi Mangkualam di sisi kanan pertahanan juga sepertinya belum terlihat atraktif membantu serangan seperti biasanya, karena lebih banyak ditekan pemain sayap Kamboja. Pratama Arhan yang kondisinya tidak terlalu fit sebelum laga, tampil dominan dan membuat 1 assist meski kerap terlalu jauh meninggalkan area pertahanannya sehingga sering kedodoran saat Kamboja melakukan serangan balik, dan Egy Maulana Fikri yang hanya bermain 45 menit di babak pertama, menjadi pembeda yang kerap merepotkan pertahanan Kamboja dengan skillnya mengolah bola, dan kemampuannya menerobos jantung pertahanan lawan, cukup merepotkan Kamboja. Di barisan pemain pengganti, Yakob Sayuri tampil paling impresif. Sisanya Edo Febriansyah dan Dendi Sulistiawan, bahkan mampu menciptakan peluang berbahaya. Sadil Ramdhani yang diturunkan di babak kedua pun sepertinya masih belum fight di laga ini. Sorotan tajam justru di lini depan Indonesia yang tampil kurang menjanjikan. Muhammad Rafli yang dipercaya Coach Shin Taeyong turun sejak awal. Selain tidak produktif, Rafli juga kurang kontributif untuk menciptakan peluang-peluang berbahaya. Ilija Spasojevic yang diturunkan sebagai penggantinya di babak kedua sedikit lebih energik, namun masih tampak nervous dan emosional. Nadeo Argawinata di bawah Mistar, meski gawangnya sempat ternoda 1 gol pemain Kamboja, namun 1 save krusial di laga tersebut menyelamatkan Timnas Indonesia dari hasil imbang.
Selepas laga pertama yang kurang panas, dan kurang maksimal di kandang sendiri, bahkan bikin Coach Shin Taeyong tampak kesal di beberapa kesempatan, terutama pada babak kedua. Kali ini pasukan Garuda mengusung wajib menang besar di Kuala Lumpur, yang menjadi kandang Brunei Darussalam yang tengah meradang, pasca dibantai Thailand di laga pertama 0-5, dan dipermalukan Filipina 1-5 di laga keduanya. Meski ada kesempatan untuk merotasi timnya, karena melawan tim terlemah di grup A untuk menjaga kebugaran pemain jelang laga berat kontra Thailand. Namun Coach STY harus tetap mewaspadai kebangkitan Brunei, yang telah kebobolan 10 gol dari 2 laga. Satu sisi, bukan hanya membawa misi wajib menang, Witan CS juga wajib mengusung kemenangan besar, guna menjaga persaingan selisih gol di laga-laga akhir penyisihan grup. Namun sepertinya, STY wajib hati-hati dengan strategi merotasi pemain, sebelum skuadnya benar-benar menang dengan torehan gol yang cukup aman. Mengingat Brunei akan mati-matian menghindari kekalahan ketiganya, yang bisa langsung menutup peluangnya lolos dari fase grup Piala AFF 2022. Sejumlah pemain yang masih disimpan dan kemungkinan diturunkan, masih ada nama-nama seperti Rizky Ridho dan Hansamu Yama di lini belakang, gelandang Rahmat Irianto dan Syahrian Abimanyu serta satu striker muda Ramadan Sananta. Dan Ilija Spasojevic patut dicoba kembali STY dari sejak menit awal, seperti ungkapan pelatih asal Korsel ini usai laga kontra Kamboja, menanggapi penampilan Spaso yang sempat membuatnya jengkel saat mendelai bola terlalu lama di tengah, bahwa menurutnya Spaso akan tampil lebih baik seiring waktu, mengingat pemain naturalisasi berdarah Montenegro tersebut, merupakan striker paling tajam di Liga 1 saat ini bersama Bali United. Patut ditunggu, siapa saja yang akan diturunkan STY saat menghadapi Brunei, Senin tanggal 26 Desember tahun 2022 di Kuala Lumpur FA Stadium Malaysia. Sementara sang juara bertahan Thailand, di waktu yang sama akan memainkan laga keduanya kontra tamunya Filipina, yang akan menjadi laga ketiga yang menentukan langkah timnas Filipina. Pelatih Gajah Perang asal Brasil, Alexandre Polking ingin pemainnya bisa tampil bagus pada setiap pertandingan, termasuk saat melawan Filipina, dan meraih 3 poin keduanya untuk bertahan di puncak klasmen grup A, yang menjadi modal moral kala bertandang ke SUGBK, guna melawan rival beratnya Indonesia. Indonesia jelas merupakan tim yang paling ditakuti dan berbahaya di grup kami, ujar Mano Polking dikutip dari media Siam Sport. Kami berbicara dengan para pemain bahwa kami harus melangkah selangkah demi selangkah. Sekarang tujuan kami adalah mendapatkan 6 poin terlebih dahulu di 2 pertandingan pertama sebelum bertandang ke Indonesia, kata Polking menambahkan. Sepertinya selain mengawasi kekuatan Indonesia, Mano Polking juga harus mewaspadai Kamboja yang menjadi kuda hitam yang mampu membungkam Filipina, dan mampu mengimbangi permainan Indonesia saat laga away. Maklum setelah melawat ke Indonesia, Kamboja menjadi tim terakhir yang akan dihadapi skuad Mano Polking, untuk menentukan langkahnya di ajang Piala AFF 2022. Laga klasik kontra timnas Indonesia tetap menjadi prioritas Mano Polking. Terlebih timnas Garuda selain mengusung misi juara dan mengakhiri kutukan juara Piala AFF, juga mengusung misi balas dendam atas timnas Gajah Perang, atas kegagalannya menjadi juara AFF Suzuki Cup 2020 yang lalu, dan harus puas kembali menjadi runner-up untuk ke-6 kalinya. Pastinya, skuad Merah Putih akan tampil all out dengan skuad terbaiknya. Bravo Timnas Indonesia!